Di dalam kolam petir alam kosong, Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan di matanya setelah beberapa saat. Dia memandang Yi kecil di bahunya. Satu-satunya yang bisa menahan serangan energi liar dan kekerasan petir iblis hitam adalah roh api ini. Tetesan kristal di sudut mulut Yi kecil menjadi lebih padat saat Xiao Yan melirik. Dia segera mengusap tangannya yang lembek di wajahnya dan terbang ke depan. Akhirnya, dia muncul di udara di atas sekelompok petir iblis hitam. Api merah muda melingkar yang memancarkan kekuatan melahap menyebar dari tubuhnya. Setiap untai dari petir iblis hitam yang menyentuh lingkaran api ini akan menemui kekuatan hisap yang tidak bisa ditahan. Mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Akhirnya, semuanya terbang di sepanjang tepi lingkaran api sebelum memasuki tubuh kecil Yi kecil. Meretih! Permukaan tubuh Yi kecil mulai berkedip-kedip dengan banyak busur hitam setelah banyak petir dari petir iblis hitam dilahap. Petir iblis hitam yang memasuki tubuhnya dengan cepat dimurnikan oleh api teratai pemurnian iblis dan kemudian berubah menjadi energi yang sangat murni yang menyebar terpisah. Sementara Yi kecil melahap petir iblis hitam dengan liar, Xiao Yan tetap duduk di ruang kosong. Gelombang demi gelombang energi yang sangat murni dan kuat mulai muncul di dalam tubuhnya tanpa peringatan apapun. Dia memfokuskan pikirannya dan mengendalikan energi ini, mengedarkannya di sepanjang rute yang ditentukan oleh metode Ki Mantra Api. Akhirnya, energi ini berubah menjadi Douki yang kuat yang bergabung ke setiap bagian tubuh Xiao Yan. Xiao Yan telah menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Dia bisa dengan jelas mendengar sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya memancarkan suara yang dipenuhi dengan keinginan dan kegembiraan saat energi ini berputar-putar. Hanya satu petir iblis hitam yang sebanding dengan 1 hari pelatihan untuk Xiao Yan. Bahkan tidak mungkin untuk membandingkan keefektifan antara keduanya karena mereka benar-benar sangat berbeda. Jika dimungkinkan untuk menyerap semua petir iblis hitam ini, tidak sulit untuk mencapai tingkat puncak dari bintang kelima kelas Dou Sheng. Xiao Yan melirik ke arah petir iblis hitam, yang memenuhi bagian terdalam dari kolam petir, dengan mata menyipit. Senyuman tipis terangkat ke sudut mulutnya sebelum dia menutup matanya. Dia mulai memurnikan dan menyerap energi kuat yang melonjak dari tubuhnya dengan kecepatan yang meningkat. Bagian terdalam yang tenang dari kolam petir alam kosong saat ini memancarkan gelombang guntur yang menderu. Banyak petir hitam raksasa seperti ular sanca bersiul. Kekuatan mereka menutupi area ini saat puluhan ribu petir bergerak bersama. Di depan tontonan spektakuler ini, bahkan seorang elit Dou Sheng akan merasa sangat kecil. Ada 2 keberadaan seperti pusaran air di dalam lautan petir hitam. Banyak petir hitam bersiul di sekitar 2 titik ini, menyebabkan mereka dikelilingi sambaran petir. Terlepas dari seberapa ganasnya sambaran itu, kedua wilayah itu seperti lubang tak berdasar yang tidak bisa diisi. Semua sambaran dari petir iblis hitam, apapun kualitasnya, pada akhirnya akan menghilang dengan kilatan cahaya hitam. Kedua individu rakus itu tanpa lelah dan dengan gila melahap kelompok petir iblis hitam. Sesosok duduk di tepi wilayah terdalam dari kolam petir ini. Banyak busur petir hitam kadang-kadang melarikan diri dari kulitnya, memasang pakaian dan rambut hitamnya, memberinya penampilan yang sangat misterius dan tak terduga. Proses melahap ini ditakdirkan untuk berlangsung lama. Untungnya, jumlah petir di dalam kolam petir di alam kosong telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan setelah berevolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, mereka akan dimakan oleh 2 keberadaan seperti lubang hitam ini dalam waktu singkat. Kolam petir tersembunyi di dalam alam kosong tak berujung di mana jarang ada orang yang bepergian. Bahkan elit Dou Sheng, yang kadang-kadang menerobos ke dunia ini, tidak akan berani masuk begitu saja ke kolam petir. Oleh karena itu, pelatihan Xiao Yan berkembang sangat lancar tanpa ada yang mengganggunya. Waktu berlalu selama pelatihan ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu dengan tenang. Selama 1 bulan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak petir dari petir iblis hitam yang telah dimakan Raja Utara dan Yi kecil. Yang sangat besar, tampaknya tak berujung, melahap menyebabkan jumlah petir iblis hitam di bagian terdalam dari kolam petir ini menjadi jauh lebih redup. Tentu saja, setelah melahap petir iblis hitam dalam jumlah besar, baik Raja Utara, Yi kecil, dan bahkan Xiao Yan secara alami mendapatkan manfaat yang tak tertandingi.
Tubuh Raja Utara telah menjadi warna hitam yang sedikit lebih dalam setelah disempurnakan selama sebulan penuh. Warna hitam memiliki kekuatan iblis yang tidak biasa. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam yang terus berputar. Serangan yang mendarat di atasnya akan dimangsa oleh lubang hitam. Cahaya hitam aneh bertahan di sekitar tubuh Raja Utara. Dari kejauhan, tampak seolah-olah lapisan yang sangat tipis dari baju besi berwarna hitam telah terbentuk di tubuhnya. Baju besi itu dalam dan gelap, menyebabkan Raja Utara tampak sedikit misterius. Tubuh Raja Utara saat ini, yang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, akan mampu bertarung secara setara dengan bintang 6 asli Dousheng. Selain itu, ia mewarisi pengalaman pertempuran yang kaya dari Raja Naga Utara, memaksa lawannya untuk benar-benar menganggapnya sebagai bintang 6 elit Dousheng. Setelah tubuh Raja Naga Utara diperkuat ke level ini, tampaknya telah menyentuh batas secara samar-samar. Terlepas dari bagaimana itu menyerap petir iblis hitam, efeknya sangat tidak signifikan. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terlepas dari seberapa sempurna itu dibuat, boneka pada akhirnya adalah boneka. Sudah sangat sulit untuk memperkuatnya sedemikian rupa. Mungkin akan terlalu sulit untuk membuatnya lebih kuat. Sementara Raja Utara telah memperoleh hasil yang luar biasa, Xiao Yan dan Yi Kecil, yang dengan gila melahap petir iblis hitam selama sebulan, juga mendapatkan keuntungan yang signifikan. Xiao Yan tidak hanya meningkatkan bintang 5 awal Dousheng menjadi bintang 5 menengah Dousheng, dia juga telah mencapai puncak tingkat menengah. Bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai level mahir dalam waktu singkat. Adapun Yi Kecil, tubuhnya masih sekecil sebelumnya, tetapi mungkin untuk melihat samar-samar beberapa busur petir hitam berkedip melalui api merah muda di tubuhnya. Setelah melahap petir iblis hitam dalam jumlah besar, sulur petir iblis hitam benar-benar mulai muncul di dalam api teratai pemurnian iblis. Ini menyebabkan kekuatan serangan dari api teratai pemurnian iblis meningkat secara signifikan. Xiao Yan relatif puas dengan keuntungannya, tetapi masalah yang dialami Raja Utara juga terjadi pada Xiao Yan sebulan kemudian. Setelah kekuatannya dinaikkan ke tingkat menengah bintang kelima dari kelas Dousheng, tubuh Xiao Yan tampaknya telah mengembangkan perlawanan untuk petir iblis hitam. Peningkatan yang jelas dalam kekuatannya dari sebelumnya telah berkurang, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari kondisi latihannya. Xiao Yan membuka matanya, yang telah ditutup selama sebulan. Ada juga busur petir hitam samar berkedip di dalamnya. Mulutnya sedikit melebar saat raungan petir rendah keluar dari tenggorokannya. Udara, yang mengandung beberapa kilat hitam, dilepaskan dari mulut Xiao Yan. Dia berdiri saat gelombang suara retakan yang jelas dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan agung dan tak berujung yang dia rasakan tampak seperti naga besar yang bersembunyi di dalam ototnya. Naga besar itu bisa bangkit hanya dengan pikiran dan melepaskan kekuatan penghancur yang menakutkan yang akan membuat seseorang terdiam. Saya baru saja akan melangkah ke tingkat puncak bintang kelima dari kelas Dousheng, sungguh malang. Xiao Yan memeriksa tubuhnya sebentar sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Cahaya merah dan cahaya hitam keluar dari bagian terdalam dari kolam petir. Dalam sekejap, itu muncul di samping Xiao Yan. Lampu-lampu ini adalah Raja Utara dan Yi Kecil, yang telah melahap petir iblis hitam selama sebulan. Mata Xiao Yan menyapu Raja Utara yang tubuhnya tampak tertutup kristal hitam. Kristal itu berkedip-kedip dengan kilau misterius sebagai aura, yang bahkan membuatnya merasa waspada, secara bertahap menyebar, menyebabkan orang lain tidak ingin meremehkannya. Sempurna. Jari Xiao Yan menyentuh lengan Raja Utara. Dari sentuhan ini, dia mengerti bahwa jika naga besar tersembunyi di ototnya, ada 10 atau lebih dari mereka yang tersembunyi di kulit Raja Utara. Boneka seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai boneka yang sempurna. Mata Xiao Yan beralih ke Yi Kecil setelah mengamati Raja Utara. Penampilan Yi Kecil tampaknya tidak banyak berubah, tetapi tampaknya ada busur petir hitam. Raja Utara telah mencapai batasnya. Petir iblis hitam tidak dapat meningkatkan kekuatannya lagi. Tubuhku juga mulai membentuk perlawanan terhadap energi petir iblis hitam. Efek dari terus berlatih akan sangat berkurang. Xiao Yan memikirkan masalah ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasa ingin pergi.
Setelah pergi selama sebulan, Cailin dan yang lainnya menjadi sedikit khawatir. Ini mungkin tempat yang bagus untuk berlatih, tapi mustahil baginya untuk tetap di sini lebih lama. Waktunya pergi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan sekali lagi melirik ke kolam petir. Dia baru saja membalikkan tubuhnya ketika bagian terdalam dari kolam petir, yang berangsur-angsur menjadi tenang karena Yi kecil dan Raja Utara berhenti melahap petir, tiba-tiba berfluktuasi. Segera, kilat hitam berkedip-kedip di kolam. Mereka menyerbu menuju wilayah gelap di tengah dari segala arah. Xiao Yan terkejut setelah gerakan kilat itu. Dia segera mengerutkan kening. Matanya mengamati bagian terdalam dari kolam petir. Sepertinya ada tekanan luar biasa yang tumbuh di sana. Tekanan ini terasa mirip dengan tekanan yang dipancarkan petir iblis hitam. Namun, itu jauh lebih kuat. Mata Xiao Yan menatap area itu. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia perlahan naik ke udara dan menyerap Yi kecil ke dalam tubuhnya. Dia membuat Raja Utara berjalan di depannya saat mereka perlahan menuju ke wilayah gelap. Tekanan aneh meningkat saat mereka mendekati wilayah gelap. Pada akhirnya, langkah Xiao Yan terhenti tiba-tiba. Matanya yang hitam pekat mengandung jejak keterkejutan saat mereka menatap ke tengah lautan petir. Seekor naga besar, yang sepertinya terbuat dari emas, bercokol di tempat itu. Petir emas melesat dari permukaan tubuhnya. Ini adalah 9 petir emas misterius yang hanya dapat ditarik oleh pil emas tingkat 9, pil obat tingkat 9 tertinggi. Jika seseorang memberi peringkat 9 petir emas misterius seperti api surgawi di peringkat api surgawi, petir ini akan membanggakan posisi yang setara dengan api teratai pemurnian iblis atau bahkan api pelahap kehampaan. 9 petir emas misterius ini hanya akan muncul setelah menyempurnakan pil emas tingkat 9. Itu adalah masalah yang mengguncang bumi setiap kali petir ini muncul. Dunia akan bergetar dan bahkan para elit Dou Sheng akan tampak kecil dan tidak penting di bawah kekuatan petir ini. Di dalam beberapa buku kuno, ada catatan tentang fenomena alam yang tidak biasa yang terbentuk ketika seorang alkemis, yang telah mencapai puncak, menyempurnakan pil emas tingkat 9. Aspek paling menakutkan dari fenomena yang tidak biasa ini adalah 9 petir emas misterius. Bahkan seorang elit biasa Dou Sheng akan berubah menjadi debu jika ahli itu menyentuhnya bahkan sedikit. Tentu saja, 9 petir emas misterius sangat langka bahkan selama zaman keemasan di zaman kuno. Sudah ribuan tahun sejak 9 cahaya emas misterius muncul di benua Douki. Dengan kata lain, pil emas tingkat 9 tidak muncul di benua Douki selama ribuan tahun. Namun, mungkin tidak ada seorang pun di dunia yang dapat memperbaiki pil obat ilahi ini. Bahkan Xiao Yan hanya bisa diam sebelum kata-kata ini. Mengingat keterampilan perbaikan obatnya, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di benua itu, tetapi tidak akan sulit baginya untuk menjadi peringkat di antara 3 besar. Namun, pil obat tingkat tertinggi yang pernah dia saring adalah pil harta karun tingkat 9. Dia tidak pernah mencoba memperbaiki pil misterius tingkat 9. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang pil emas tingkat 9 yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 9 petir emas misterius yang legendaris adalah sesuatu yang hanya pernah dia baca di buku-buku kuno. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia masih bisa mengenali 9 petir emas misterius pada pandangan pertama karena persepsi spiritualnya yang tajam. Tempat ini, sebenarnya telah menghasilkan 9 petir emas misterius. Bahkan dengan ketabahan Xiao Yan, dia tanpa sadar merasakan nafasnya menjadi sedikit sulit saat ini. Beberapa saat kemudian sebelum mulutnya akhirnya mengeluarkan gumaman pelan tanpa dia menyadarinya. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Naga petir emas besar terbaring di bagian terdalam dari laut petir. Matanya tertutup rapat. Busur petir emas terus melintas di seluruh tubuhnya. Energi seperti pemusnahan menyebar dengan tenang, menyebabkan alam kosong tampak sangat terdistorsi. Palang petir iblis hitam yang padat berdiri 10.000 kaki jauhnya dari naga petir emas, seolah-olah mereka menyembah raja mereka. Meneguk, Xiao Yan tanpa sadar menelan seteguk air liur saat dia memeriksa adegan ini. Suara samar itu sangat keras di dunia yang benar-benar sunyi ini.
Oleh karena itu, banyak petir dari petir iblis hitam tiba-tiba berbalik dan menyerang Xiao Yan seperti banyak ular piton yang marah. Xiao Yan hanya mundur setelah makhluk petir iblis hitam mulai menyerang. Matanya dengan cepat berkedip saat dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak takut pada petir iblis hitam, tapi dia tidak bisa takut pada naga petir, yang tampaknya sedang tertidur. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang terpancar dari tubuh naga itu. Dia mengakui bahwa dia jauh lebih rendah dari aura itu berdasarkan tebakannya. Jika seseorang menggunakan level manusia untuk mengukur kekuatan naga petir ini, kemungkinan besar setara dengan Dou Sheng bintang 7. Level ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak bisa lawan. Karenanya, dia tidak ragu-ragu untuk berbalik dan melarikan diri setelah menemukan level aura naga itu. Bang bang! Pelarian Xiao Yan menarik semakin banyak makhluk petir iblis hitam, jadi mereka mengejarnya. Dalam sekejap, bagian terdalam dari kolam petir sepertinya telah bergolak. Xiao Yan telah menerobos masuk ke tanah suci mereka dan sepertinya membuat mereka marah. Palang dari petir iblis hitam melonjak dari segala arah, menuju Xiao Yan. Di bawah serangan dari sejumlah makhluk petir iblis hitam, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia melambaikan tangannya dan Raja Utara muncul di atas kepalanya. Bahu Xiao Yan kemudian bergetar saat Yi kecil muncul. Setelah itu, Yi kecil terbang di bawahnya. Baik Raja Utara dan Yi kecil masing-masing menjaga Xiao Yan dari atas dan bawah. Gelombang makhluk petir iblis hitam tiba setelah Xiao Yan memanggil Yi kecil. Namun, kekuatan isap meletus dari Raja Utara dan Yi kecil ketika mereka berada 100 kaki jauhnya dari Xiao Yan. Semua petir ini terserap ke dalam tubuh keduanya. Ayo pergi. Xiao Yan tidak berani diam setelah dengan mudah memblokir serangan makhluk petir iblis hitam. Sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Dia baru saja akan segera melarikan diri ketika pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbuka lebar. Dia buru-buru berbalik dan secara tidak sengaja melihat naga petir emas di dalam kolam petir perlahan membuka matanya. Kilat menyambar dan guntur meraung di dalam mata naga itu, seolah-olah seluruh dunia telah menembak ke dalam mata naga yang besar itu. Ini buruk. Makhluk itu telah terbangun. Sepasang mata naga dingin tanpa emosi menatap Xiao Yan, menyebabkan dia merasa seolah kepalanya akan meledak. Sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak dengan kekuatan besar saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang kabur dari kolam petir ini. Gemuruh. Naga petir emas melebarkan mulut besarnya setelah melihat Xiao Yan melarikan diri dengan kecepatan yang begitu cepat. Petir emas setinggi 1000 kaki mengeluarkan suara berderak saat melesat dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap, itu berhasil menyusul Xiao Yan. Petir emas, yang menyambar Xiao Yan dari belakang, menyebabkan matanya menyipit. Kecepatan ini tidak menyisakan ruang baginya untuk melarikan diri. Dia dengan tegas membalikkan tubuhnya. Dou Qi megah dengan cepat berkumpul di permukaan tubuhnya seperti pusaran besar seperti lubang hitam. Dengan lambaian tangannya, Raja Utara ditempatkan di depannya. Yi kecil juga bersinar dengan nyala api saat dia muncul di bahu Xiao Yan lagi. Wajah kecilnya saat ini menunjukkan kesungguhan yang langka. Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk menghela nafas lega setelah membentuk banyak lapisan pertahanan. Kilat emas memenuhi matanya sebelum dengan kejam menghantam tubuh Raja Utara. Bang! Tabrakan kuat itu membuat tubuh Raja Utara mundur. Xiao Yan buru-buru menekan punggungnya, tetapi dia tidak dapat memblokir kekuatan besar itu. Sebagai gantinya, dia juga dikirim terbang. Meskipun tubuh Raja Utara dikirim terbang, kemampuannya untuk menyerap kekuatan petir sekali lagi muncul. Seseorang bisa melihat banyak busur petir emas melompat di sekitar tubuhnya. Mereka seperti serangga kecil yang terus-menerus menggali ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Xiao Yan tersambar petir karena tangannya telah menyentuh tubuh Raja Utara. Energi yang sangat liar dan keras itu mengguncang dan menghancurkan pusaran Dou Qi di permukaan tubuhnya. Untungnya, Yi kecil dengan cepat melangkah maju. Dia benar-benar melepaskan kekuatan melahapnya dan dengan kejam menyedot busur petir berwarna emas ini. Cici! Petir emas yang sangat besar membungkus Xiao Yan, Raja Utara, dan Yi kecil.
Banyak busur petir besar terus-menerus berkedip. Makhluk petir iblis hitam di sekitarnya, yang telah bergegas, buru-buru berhenti sebelum melarikan diri ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka berani bahkan mendekati petir emas. Xiao Yan mengatupkan giginya saat dikelilingi oleh busur petir. Setelah Hi kecil melahap petir emas, energi yang sangat merusak dan kuat melonjak ke dalam tubuhnya. Ini adalah energi yang diberikan Hi kecil kepadanya. Xiao Yan buru-buru memfokuskan pikirannya di atas perasaan terkejut. Dia dengan tegas mengendalikan energi yang luas dan kuat ini, mengarahkannya melalui medianya. Kemanapun energi ini berlalu, busur emas kecil akan berkedip sebelum tubuhnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Bahkan setelah disaring oleh Hi kecil, energi dari 9 petir emas misterius ini masih menyebabkan Xiao Yan menderita. Untungnya, bagian dalam tubuhnya sudah diperkuat oleh petir iblis hitam. Karenanya, dia tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun meski menderita sensasi pahit. Kilatan petir keemasan berkedip-kedip. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memurnikan energi liar dan kekerasan di dalam tubuhnya. Setelah beberapa menit, keringat dingin di wajahnya akhirnya menghilang. Energi seperti kuda liar yang memberontak itu secara bertahap berubah menjadi gelombang air banjir seperti douki murni yang mengalir ke tulangnya. Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa kekuatannya, yang telah berhenti naik sebelumnya, sebenarnya mulai tumbuh dengan lambat sekali lagi. Jika tren ini berlanjut, dia kemungkinan akan mencapai level puncak dari bintang 5 kelas Dou Sheng dalam waktu singkat. Kejutan yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Xiao Yan tanpa sadar mengungkapkan kegembiraan. Namun, kegembiraan ini belum menyebar saat dia dibangunkan oleh suara retak. Matanya buru-buru beralih ke Raja Utara, hanya untuk menemukan bahwa kulitnya, yang ditutupi busur petir emas, telah retak dan membentuk celah samar. Benar-benar 9 petir emas misterius yang menakutkan. Bahkan tubuh Raja Utara tidak bisa menahannya. Hati Xiao Yan segera menjadi dingin setelah melihat retakan yang terbentuk. Jika Hi kecil tidak menggunakan roh apinya untuk memurnikan petir, bahkan Xiao Yan tidak akan berani menyerap energi destruktif ini. Dia segera melambaikan tangannya dan buru-buru memasukkan Raja Utara ke cincin penyimpanannya. Xiao Yan telah menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan boneka ini. Dia akan benar-benar merasakan sakit hatinya jika Raja Utara dihancurkan di tempat ini. Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur setelah dia menyimpan Raja Utara. Hi kecil di pundaknya melepaskan kekuatan melahapnya hingga batasnya. Akhirnya, dia menyerap sisa petir emas ke tubuhnya sekaligus. Segera, permukaan tubuh kecilnya meledak dan membentuk banyak kilat keemasan. Api teratai pemurnian iblis di dalam dilepaskan ke batasnya untuk memperbaiki petir ini. Saya telah menerobos. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat energi yang sangat besar dan besar melonjak ke tubuh Xiao Yan. Sukacita muncul di matanya. Kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat puncak bintang kelima dari kelas Dou Sheng dengan mengandalkan kekuatan 9 petir emas misterius ini. Dia telah, setidaknya, menghemat setengah tahun pelatihan. Cepat pergi. Tubuh Xiao Yan buru-buru mundur saat dia mengandalkan Hi kecil untuk menelan potongan terakhir dari 9 petir emas misterius. Matanya melirik bagian terdalam dari lautan petir saat dia mundur. Banyak busur petir besar tiba-tiba meledak dari tubuh besar naga petir emas itu. Raungan naga yang mengandung penderitaan besar bergema di lautan petir ini dengan cara yang mengguncang bumi. Makhluk petir iblis hitam di sekitarnya mundur ke kejauhan karena ketakutan. Aura spiritual berkumpul. 9 petir emas misterius ini sebenarnya mencoba untuk membentuk roh. Pemahaman ini menyebabkan sosok Xiao Yan yang cepat mundur tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat berkedip. Meskipun 9 petir emas misterius ini sangat menakutkan, ia tidak memiliki kecerdasan. Dengan kata lain, itu tidak bisa disebut roh. Yang disebut pertemuan spiritual ini sebenarnya adalah bentukan kecerdasan. Jika 9 petir emas misterius ini berhasil, itu akan berubah menjadi eksistensi yang mirip dengan api teratai pemurnian iblis kemarin, 9 petir emas misterius dengan kecerdasan. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Xiao Yan. Namun, 9 petir emas misterius akan memasuki kondisi yang sangat lemah saat membentuk roh.
Bahkan dengan ketabahan mental Xiao Yan, jantungnya mulai berdebar dengan kecepatan lebih tinggi saat dia memikirkan keadaannya yang melemah.